Salam kenal dengan Bapak Ibu Guru. Berjumpa lagi bersama saya, Ellen Gitanesi, calon guru penggerak angkatan 9 dalam koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan pemandu. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya, dulu saya menjelaskan pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saya oleh. Pada proses pembelajaran modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya belajar hal baru yang baru saya ketahui. Coaching dalam dunia pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, baik untuk mengembangkan kompetensi rekan kerja dalam konteks kemitraan. Selain itu, saya sebagai guru atau pendidik atau pamong dengan semangat tuturi handayani perlu menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntun. Cara berpikir ini dapat melatih guru atau coach atau pamong dalam menciptakan semangat tuturi handayani untuk setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Paradigma berpikir among antara lain: pertama, proses coaching mengharuskan coach dan coachee sebagai mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan berdialog. Selain itu, relasi yang apresiatif sebagai mitra belajar melatih cara berpikir bahwa dalam proses coaching keduanya memiliki kesempatan yang sama tentang belajar. Jika mendengarkan coachee, seorang coach belajar mengenali kekuatan dirinya, juga mengenali coachee-nya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya, tuntunan yang diberikan coach memberikan ruang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dirinya. Yang kedua, proses coaching membuka ruang emansipatif bagi coach dan coachee untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma, rasa percaya, selaras, apresiatif yang mengikat mereka. Ruang emansipatif memberi peluang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Komunikasi yang apresiatif menciptakan keselarasan cara berpikir antara coach dan coachee. Ketiga, proses coaching sebagai sebuah latihan penguatan semangat tuturi handayani, yaitu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Coach dan coachee adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk mendapatkan cinta kasih dalam setiap interaksi dan dialog yang terjadi. Yang keempat, proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebersamaan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan dari coachee. Selanjutnya, untuk membantu rekan guru dapat mengembangkan kompetensi diri mereka, maka perlu dibangun paradigma berpikir coaching dalam diri kita, yakni 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching dalam berinteraksi dengan rekan sejawat ataupun siapa saja.
perlu menggunakan ketiga prinsip coaching dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Prinsip yang pertama yaitu satu kemitraan. Berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coach adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachnya dalam membantu coach belajar dari dirinya sendiri. Kedua, proses kreatif. Prinsip ini dapat membantu seseorang untuk menjadi otonom karena dalam prosesnya orang yang dikembangkan perlu untuk berpikir ke dalam dirinya untuk dapat kesadaran diri akan situasi dan kemudian menemukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan dan paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan hasilnya. Bapak Ibu guru hebat, 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah, yakni 1. Kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada coach, yakni mitra bicara. Kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan coaching ada alur yang digunakan, yaitu alur Tirta. T untuk tujuan, yaitu menyepakati topik dan hasil pembicaraan. Tahap yang kedua yaitu identifikasi, menggali dan memetakan situasi dan menghubungkan fakta-fakta yang ada. 3. R untuk rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang terakhir, A untuk tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Pertanyaan pemandu. Peran sebagai coach dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaan kemampuan belajar anak adalah salah satu langkah awal dan penting dalam merencanakan strategi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menggunakan teknik coaching dalam mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan hasil identifikasi terkait kesiapan belajar anak, profil belajar, dan minat anak dalam belajar. Guru sebagai coach dapat membantu anak untuk menggali potensi dirinya dan mengoptimalkan kemampuannya dalam proses belajar yang tentunya sejalan dengan kemampuan belajar anak, tetapi juga untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi anak dalam belajar. Peran guru sebagai coach dalam pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan bagaimana coach dapat membimbing siswa untuk menggali kemampuan atau kompetensi sosial emosional yang sudah dimiliki sejak awal. Selain itu, coach dalam proses coaching dapat membimbing anak dengan kesadaran penuh menemukan solusi atas permasalahan menyangkut kompetensi sosial emosional anak agar dapat memiliki kesejahteraan secara psikologis. Tentunya percakapan coaching sangat membantu proses dimaksud. Selain itu, untuk menggali kompetensi sosial emosional yang dimiliki anak,
Guru sebagai coach dapat melakukan teknik rasa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali dan mengembangkan kompetensi anak dalam pengambilan keputusan bertanggung jawab, keterampilan berrelasi, kesadaran diri, kesadaran sosial, dan manajemen diri yang baik. Keterkaitan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah mampu mengembangkan dan membimbing siswa maupun rekan kerja dalam mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Menjadi pemimpin pembelajaran bukan berarti menjadi pemimpin yang memimpin proses pembelajaran, tetapi lebih kepada kemampuan mendorong dan memberdayakan siswa maupun rekan kerja untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pendidikan. Sejalan dengan peran sebagai pemimpin pembelajaran, maka guru harus memiliki kemampuan sebagai seorang coach dalam melaksanakan proses coaching baik bagi siswa maupun bagi rekan sejawat. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat menggunakan teknik coaching dalam membantu siswa menemukan kompetensi yang dimilikinya, baik dalam proses pembelajaran maupun minat dan bakat yang dimilikinya. Selain itu, untuk mewujudkan pembelajaran dan berpusat pada siswa, guru dapat melakukan proses coaching untuk dapat membantu mengoptimalkan kemampuan siswa dalam mengeksplor kemampuan yang ada di dalam dirinya. 2. Selain itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan tugasnya sebagai mitra belajar bersama rekan kerja dalam komunitas belajar. Guru dapat menggunakan teknik coaching untuk membimbing rekan kerja guru yang lain mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya dan mengembangkan ide-ide yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, coaching dalam supervisi akademik perlu dilakukan sehingga supervisi akademik yang selalu menakutkan bagi guru dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi diri dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap guru. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah penjelasan koneksi antar materi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang telah saya sajikan. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.